mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, janjimu seperti fajar. Ketika hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tepat jawaban. Tak pernah sendiri, namun Kau Allah yang menggendongku. Membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Ketika hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Tahu tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Ricci. Ya, kita langsung lanjutkan dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Beni SD. Silakan hambanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu yang besar sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama pada sore hari ini untuk beribadah kepadamu. Kami sudah memuji-Mu dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang lemah lembut, supaya firman yang kami terima tertanam dalam hati dan pikiran kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau duduk tenang dan menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Amin. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara bersuka cita pada sore hari ini? Amin. Yang bersuka cita, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, sukacita hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesuslah sumber sukacita. Dan saya merasakan dan saya percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Bahkan Yesus ada di hati kita. Saudara yang merasakan Yesus hadir bersama kita, boleh angkat tangannya. Saudara yang merasakan hadirat Tuhan ada di hatimu, angkat tangan lebih tinggi lagi. Dan katakan begini, I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in my heart. Mari kita nyanyikan sama-sama. Katakan, I feel Jesus. I feel Jesus. Mari kita sembah Dia. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in my heart. Saudara, saya percaya di hadirat Tuhan ada kedamaian. Di hadirat Tuhan ada ketenangan. Dan di hadirat Tuhan pasti ada kesembuhan. Kesembuhan batin, kesembuhan tubuh. Oleh karena itu mari kita berusaha. Setiap hari kita hidup di hadirat Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, topik kita pada sore hari ini adalah perjalanan hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam dunia ini ada dua hal yang tidak bisa kita pilih. Yang pertama adalah kelahiran, dan yang kedua adalah kematian. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat bisa memilih dan menentukan kapan dia lahir, di mana dia lahir, siapa yang melahirkannya, karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Demikian pula, di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menentukan kapan dia mati, di mana dia mati, bagaimana cara dia mati. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di antara kelahiran dan kematian, ada yang namanya kehidupan. Dan di dalam kehidupan inilah kita harus memilih. Nah saudara, pilihan kita akan menentukan bagaimana kita hidup di dunia ini. Dan bagaimana kita hidup di dunia ini akan menentukan kemana kita pergi ketika kita mati. Ke sorga atau ke neraka. Saudara, jika hidup kita benar di hadapan Tuhan,
Saya percaya ketika kita mati kita akan ke surga. Tetapi jika kita hidup tidak benar Tuhan, maka ketika kita mati, saya percaya kita akan menuju neraka. Nah, itulah yang disebut perjalanan hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang pasti punya perjalanan hidupnya masing-masing, termasuk saya dan saudara. Dan saya percaya bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini merupakan sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang melelahkan. Perjalanan yang penuh lika-liku. Perjalanan yang penuh suka duka. Melalui proses demi proses. Melewati cobaan demi cobaan. Dan ujian demi ujian. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Dan Tuhan selalu memberkati hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai pusat ibadah kita. Jadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan kita. Saya percaya, kalau kita lakukan ini secara konsisten, Bapa di surga pasti akan senang. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, secara garis besar, perjalanan hidup kita di dunia ini hampir sama. Lahir, diasuh orang tua, mulai bertumbuh. Kemudian masa kecil. Masa kecil kita malah bermain-main. Remaja kita sekolah, belajar. Dewasa, kita mulai bekerja, menikah, punya anak, mengasuh anak. Tua, mulai sakit-sakitan, diasuh anak. Akhirnya meninggal dunia, dikubur. Ini perjalanan hidup yang normal. Ada yang tidak normal karena masa kecilnya tidak bahagia. Masa dewasanya kacau balau. Tua juga kacau. Tapi kita nggak bicara yang itu. Tetapi pertanyaannya adalah, saudara, apakah cuma sampai di situ saja? Lahir, hidup, mati. Pernahkah kita memikirkan kemana kita akan pergi ketika kita mati? Saya mau tanya sama Pak Kosasi. Pak Kosasi, kita ini sama-sama sudah tua. Pernah Pak Kosasi berpikir kalau Pak Kosasi dipanggil Tuhan, kemana Pak Kosasi pergi? Maunya ke surga. Amin. Iya. Jawabannya udah bagus, Pak. Iya. Nah, mari kita dengar nasihat dari Rasul Paulus. Dalam Roma 14 ayat 8, Paulus bilang begini. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita menjadi milik Tuhan, mati pasti masuk surga. Suara saya jelas, Pak? Jelas. Jelas ya? Bagus. Oh iya. Oke. Tetapi saya mau kasih tahu begini. Ya. Mungkin ada orang berkata, jangan bicara tentang perjalanan hidup. Karena itu akan membuat hatiku sedih. Aku ini adalah seorang yang gagal. Hidupku tidak berguna. Keluargaku berantakan. Masa laluku sangat kelam. Aku tidak pernah merasa kasih sayang dari orang tuaku. Hidupku terlunta-lunta.
Hidupku sangat menderita. Nah, apa yang perlu dibanggakan dalam perjalanan hidupku? Tidak ada. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu kepada kita semua, ya, bahwa salah satu penyebab orang gagal dalam perjalanan hidupnya karena dia tenggelam dalam masa lalunya. Dia tidak bisa menatap masa depannya karena dia selalu menengok ke belakang. Kita pernah dengar kesaksian tentang seorang suami istri yang saling mengasihi satu sama lain. Selalu bersama. Tetapi apa yang terjadi? Satu hari suaminya meninggal. Dan dia tidak bisa melupakan kebiasaan bersama suaminya. Suami sudah meninggal, tapi kalau dia makan, dia taruh piring, taruh nasi buat suaminya. Kalau dia tidur, dia taruh baju tidur suaminya. Dia sudah tidak bergaul lagi dengan orang lain. Setiap hari dia lakukan itu. Saudara, dia telah menghancurkan masa depannya karena dia tenggelam dalam masa lalunya. Dia tidak bisa menatap masa depannya karena dia selalu ingat suaminya masih hidup. Saudara, ibu ini tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah meninggal. Dia mengucilkan dirinya, dia tidak mau bergaul, dia tidak ikut kemana-mana lagi. Akhirnya, ibu ini telah menghancurkan masa depannya karena tenggelam dalam masa lalunya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini hidupnya menderita akibat masa lalu yang buruk. Atau karena trauma masa lalu. Atau karena pola asuh yang salah. Atau karena pengaruh lingkungan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua bahwa seburuk apapun hidup kita saat ini, sehancur apapun hidup kita saat ini, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mau hidup kita berubah. Tuhan mau kita melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Tuhan mau perjalanan hidup kita berakhir dengan happy ending. Nah, saudara lihat. Saudara tahu ini apa? Ini adalah uang kertas pecahan 100.000. Walaupun uang ini dikucal-kucal, saudara lihat, dia tetap bernilai 100.000. Walaupun uang ini diinjak-injak, dia tetap bernilai 100.000. Walaupun uang ini dibuang, nilainya tetap 100.000. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Meskipun kita pernah jatuh kayak apapun, hancur kayak apapun, separah apapun keadaan kita saat ini, kita tetap bernilai sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sangat spesial. Engkau diciptakan sangat istimewa. Engkau diciptakan serupa dan segambar Allah. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia. Engkau adalah biji mata Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bagi Tuhan, seperti apapun kita ini, tidak mengurangi sedikit pun kasih Tuhan kepada kita. Nah, saudara, perhatikan. Itulah sebabnya. Karena dosa saudara dan saya, maka Yesus datang. Yesus mengambil uang itu. Dia memungut uang itu. Dia membersihkan uang itu sampai bersih. Kemudian disetrika uang itu sampai rapi dan tetap bernilai 100.000. Saudara bisa tangkap ilustrasi tadi?
Artinya begini, meskipun kita telah jatuh sedalam-dalamnya, tetap tidak menghilangkan keaslian kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Sekali lagi, kita berharga di mata Tuhan, kita mulia, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu saya mau katakan begini. Tuhan tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan agamawi kita. Tuhan hanya tertarik dengan kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Untuk apa setiap hari kita ibadah? Untuk apa setiap hari kita ikut persekutuan? Tapi kalau hidup kita tidak berubah, masih marah-marah sama istri, masih bentak istri, masih plototin istri. Saudara, Tuhan tidak tertarik kita mau jadi apapun di dunia ini. Tuhan tidak peduli kita mau jadi pengacara, kita mau jadi pendeta, kita mau jadi pengusaha. Yang Tuhan mau hanya satu. Ujung-ujung hidup kita harus menyerupai Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya pikiran kita, perkataan kita, kelakuan kita, perbuatan kita harus sesuai dengan standar Kristus. Sorry sebentar ya, baterainya habis. Ya, oke. Jadi saudara, jadi kita harus menyerupai Kristus. Pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita, tindakan kita harus sesuai dengan standar Kristus. Mari kita renungkan. Apakah kelakuan kita sudah seperti standar Kristus? Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Alkitab menganjurkan kepada kita semua untuk perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang mendengar firman. Orang yang tahu firman, tetapi dia tidak melakukan firman. Tapi Tuhan mau kita menjadi seperti orang arif. Orang yang mendengar firman dan melakukan firman itu dalam kehidupannya. Sangat beda jauh antara orang bebal dengan orang arif. Tuhan bilang mereka berdua itu bangun rumah. Rumahnya samanya luas, gambarnya sama, modelnya sama, semua sama. Tetapi orang bebal dirikan rumah di atas pasir. Tetapi orang arif dirikan rumah di atas batu karang. Ketika datang badai, ketika datang hujan, ketika datang banjir, rumah yang dibangun di atas pasir itu hancur dan sangat besar kerusakannya. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu karang tetap teguh berdiri. Saudara, firman ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus bangun hidup kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dan dikatakan begini, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan kita sia-siakan waktu. Gunakan waktunya dari mulai pagi sampai malam. Bangun ingat Yesus. Kerja ingat Yesus. Malam mau tinggal ingat Yesus. Artinya firman. Karena apa, saudara? Firman itulah yang melindungi kita dari hari-hari yang jahat ini. Oleh karena itu diingatkan kepada kita semua. Sebab itu janganlah
kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita mengerti kehendak Tuhan. Kita hanya bisa mengerti kehendak Tuhan kalau tiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan. Lewat doa. Lewat penyembahan kepada Tuhan. Saudara, oleh karena itu, mari hari ini kita mulai jaga hati kita. Kita harus jaga hati kita baik-baik. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita harus menjaga hati kita? Kita harus jaga hati kita karena hati kita adalah pusat pengendali hidup kita. Apa yang ada di dalam hati kita akan diekspresikan lewat pikiran kita. Apa yang ada di pikiran kita akan dinyatakan lewat perkataan kita. Apa yang kita perkatakan akan kita buktikan lewat perbuatan kita. Jadi apa yang ada dalam hati kita akan menentukan jalan hidup kita. Artinya saudara, jika hati kita benar, maka perbuatan kita juga benar. Jika hati kita jahat, maka perbuatan kita juga jahat. Karena apa saudara? Hati kita adalah cermin dari hidup kita. Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jagalah hatimu baik-baik, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Ada banyak cara. Tapi hari ini kita belajar hanya satu cara saja. Untuk menjaga hati kita, kita harus lakukan Yakobus 1 ayat 21 secara konsisten. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Mari kita jaga hati kita. Dari mulai bangun pagi, mulai renungkan. Apakah ada yang masih apa yang jahat di dalam hati kita? Mungkin kita nggak sadar. Ada iri hati. Kemarin saya lihat Pak Ferry kasih ilustrasi cukup bagus ya. Gelas. Gelas kosong ini. Kalau ada iri hati, hitam masuk dalam gelas. Ada cemburu, masuk lagi. Ada dengki, masuk lagi. Ada kecewa, masuk lagi. Ada persungutan, akhirnya gelas itu penuh dengan hitam pekat. Kita harus buang semuanya itu. Bagaimana caranya membuangnya? Kita tidak akan mampu kalau kita memakai kekuatan diri kita sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk membuang semua itu lewat firman Tuhan. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan. Berikanlah saya hati yang lemah lembut. Supaya firman yang saya terima. Firman itu seperti air kehidupan. Dituangkan di air gelas yang hitam. Setiap hari dituang. Gelas itu penuh. Hitamnya keluar. Akhirnya air itu bersih. Gelas itu menjadi bersih. Hati kita bersih setiap hari karena firman. Itulah salah satu cara kita menjaga hati kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah harus berhenti sampai di situ? Tidak cukup. Kemudian kita harus bertekun dalam firman. Bertekun dalam firman itu artinya rajin dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Tuhan.
Caranya bagaimana? Setiap hari kita melakukan 4M. M pertama adalah menerima firman, membaca firman. Setiap hari baca firman. M2, merenungkan firman itu. Kita mulai merenungkan firman itu. Memikirkan, membayangkan. Kemudian kita melakukan firman. Kemudian kita membagikan firman itu. Atau dengan kata lain, saudara. Bagaimana kita jaga hati kita? Jadikan firman Tuhan sebagai aspirasi hidup kita. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Jadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Karena firman itulah akan menjadi penuntun perjalanan hidup kita. Firman itu akan melindungi kita dari keinginan-keinginan jahat. Firman itu akan melindungi kita dari godaan-godaan iblis. Firman Tuhan itu akan melindungi kita dari filosofi-filosofi dunia yang semakin bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Dan firman itu akan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Hidup kita tidak akan tersesat, kegelapan tidak akan menguasai hidup kita, dan perjalanan hidup kita akan berhasil. Sesudah itu, kita mulai isi kita dengan Filipi 4 ayat 8 dan 9. Pak Cecep boleh baca, Pak Cecep, Filipi 4 ayat 8 dan 9. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Suaranya, ya. Ya. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Amin. Ini adalah salah satu cara bagi kita untuk menjaga hati kita. Pikirkan yang benar. Yang nggak benar buang. Pikirkan yang mulia. Yang tidak mulia buang. Pikirkan yang adil. Yang tidak adil buang. Pikirkan yang suci. Yang tidak suci buang. Makanya kalau bangun pagi-pagi, cari Tuhan dulu. Jangan lihat itu berita-berita di media sosial yang bikin pusing. Itu mengotori hati kita. Nah, pikirkanlah semuanya itu. Apakah sudah sampai di situ? Masih ada. Harus melakukan. Apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita terima, apa yang telah kita dengar, apa yang kita lihat, harus kita lakukan. Jadi pikirkan dan lakukan. Ketika kita melakukan ini sungguh-sungguh, maka firman Tuhan berkata, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Kalau Allah sumber damai sejahtera menyertai kita, hati kita pasti. Dan saya percaya, jika kita melakukan semuanya ini dengan sungguh-sungguh, maka Yesaya 58 ayat 11 akan nyata dalam hidup kita. Tuhan akan senantiasa menuntun perjalanan kita. Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan akan selalu memperkuat tubuh kita. Kebal terhadap Omikron. Kita akan seperti taman yang memiliki banyak air. Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dan kita akan membangun kembali reruntuhan-reruntuhan masa lalu kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Akhirnya, jika ada di antara kita
yang sampai saat ini masih tinggal di dalam masa lalunya. Mari dengarkan apa yang dikatakan oleh Mary Riana. Saya ikuti Mary Riana, dia bilang begini. Biarlah yang lalu berlalu, karena yang lebih indah sudah menunggumu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tanpa disadari, banyak orang sebenarnya hidup di masa lalu. Istilah zaman sekarang adalah gagal move on. Hidupnya penuh dengan kekecewaan, kesedihan, penderitaan. Sadarkah kita bahwa tidak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan? Kita tidak mungkin mengembalikan waktu. Kita tidak mungkin bisa mengembalikan sesuatu yang sudah hilang. Dan kita tidak mungkin bisa mengubah masa lalu. Jadi, apa gunanya kita memendam penyesalan? Apa gunanya kita memendam kesedihan? Apa gunanya kita terus menyalahkan diri kita sendiri? Kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang membuat kita bahagia jikalau kita terus-menerus terperangkap di dalam masa lalu kita. Saudara, kalau kita ngotot ingin mengubah sesuatu yang sebenarnya mustahil untuk kita ubah, itu namanya kebodohan. Bodoh. Namanya itu sangat bodoh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadang hidup ini kita harus berani melepaskan sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kita harus berani untuk melepaskan masa lalu kita, masa lalu yang kelam. Berani untuk melepaskan kepahitan, berani melepaskan duka, berani melepaskan segala cerita sedih. Bukan karena hal itu tidak penting, tetapi karena hidup kita, masa depan kita jauh lebih penting. Yang lalu biarlah berlalu, karena yang lebih indah sudah menanti kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah bertanya-tanya, kenapa sih hidup ini kok nggak adil banget? Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus saya? Why me? Why me? Dengar baik-baik saudara. Memangnya cuma kita saja yang pernah susah. Setiap orang pun pernah merasakan apa yang kita rasakan. Kesedihan, kegagalan, keterpurukan. Tetapi itu bukan alasan. Itu bukan alasan untuk mengasihani diri. Itu bukan alasan untuk menyalahkan keadaan. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Hidup memang tidak selalu seperti yang kita mau. Tetapi bagaimana kita melihat dan menjalani kehidupan itu, itulah yang lebih penting. Jadi semua hal yang sulit harus kita lalui. Semua kekecewaan harus kita rasakan. Semua tangis harus ada untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih siap, lebih tangguh, dan lebih dewasa. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari, jangan biarkan masa lalu menggerogoti hidup kita. Jangan biarkan kesedihan kemarin merusak kebahagiaan kita hari ini. Yang terjadi memang sudah terjadi. Terima semua dengan lapang dada. Dan lihat ke depan. It's time to move on. It's time for you to move on. Tidak peduli apa yang telah hilang dalam hidup kita. Selama kita masih mampu bersyukur kepada Tuhan, kita tidak kehilangan apapun. Saudara, hidup sedang menguji kita. Oleh karena itu jangan diam. Mari bangun. Sadar. Jangan sesali yang sudah pergi. Jangan ditengasi yang sudah hilang. Bangkit, lihat, dan syukuri apa yang masih ada dalam hidup kita. Saudara,
Hari ini bukanlah hari untuk menyerah, tetapi hari ini adalah hari untuk mencapai tujuan hidup kita. Perjalanan kita akan, oleh karena itu saudaraku, mari kita katakan, selamat tinggal masa lalu dan selamat datang hari yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Amin. Nah, terima kasih Brother Benny, luar biasa. Kita diingatkan selalu ya, bagaimana ini adalah hidupnya ada kesempatan ya bagi kita untuk bisa benar-benar diri. Ini kalau mau Imlek nih ya, biasa orang Imlek kan bersih-bersih rumah, bersih-bersih apa ya. Nah, kan bersih-bersih hati dulu ya. Ya, saya ingat 2 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Nah, jadi pakailah kesempatan ini selagi masih ada. Ya, selalu saya ingatkan bahwa kita semua sudah punya nih nomor antrinya. Cuma nggak kelihatan nomornya, tapi sudah dapat nomor antri ya. Nah, jadi harus siap-siap. Ya, terima kasih mengingatkan Bro Benny. Ya, bagi yang ingin menambahkan atau yang punya kesaksian, silakan di-unmute. Ya, Pak Cecep, silakan. Ya. Oke. Wah, luar biasa ya. Komandan kita Pak Beni menyampaikan perjalanan hidup kita katanya. Ya, kalau saya menangkapnya ini tentang memaknai waktu bagi saya itu. Ya, saya mengutip kata apa yang pernah dikatakan oleh Thomas Edison. Thomas Edison itu penemu permen karet ya. Tahun di antara tahun 1800 sekian lah, saya lupa tahunnya. Thomas Edison mengatakan gini, orang yang mereformasi dirinya sudah melakukan banyak hal untuk mereformasi orang lain. Dan satu alasan mengapa dunia tidak mengalami reformasi adalah karena tiap-tiap orang menyuruh orang lain memulainya dan tidak berfokus bahwa dirinya yang harus memulai. Itu kata Thomas Edison. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya untuk menghilangkan kebiasaan membuang-buang waktu? Menghentikan cara terbaik untuk menghentikan kebiasaan buruk adalah dengan tidak pernah memulainya. Ya. Cara terbaik untuk menghentikan kebiasaan buruk adalah dengan tidak pernah memulainya. Jadi jangan pernah memulai sesuatu untuk melakukan sesuatu yang tidak menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Sekali lagi, jangan pernah memulai untuk melakukan sesuatu yang tidak menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi begini, waktu tidak akan pernah kembali, saudara. Jangan sia-siakan waktu. Mari kita menyadari, waktu ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa belajar atau mengembangkan diri, memperluas wawasan, mungkin ya, studi lagi mungkin ya. Ingat, satu yang harus kita ingat, segala sesuatu yang kita lakukan sekarang akan kita pertanggungjawabkan dalam kekekalan. Itu saja tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, Brother Cecep. Ya, kita selalu diingatkan ya tentang pertanggungjawaban ya. Sesuai dengan Roma 14 ayat 12 ya, bahwa demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri pada Allah. Ya, kita selalu diingatkan itu ya, selalu siap. Ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan, yang mau bersaksi. Ya, yang berhubungan dengan waktu yang disediakan Tuhan tentang bersih-bersih hati. Ya, yang mungkin punya pengalaman. Ya, silakan boleh berbagi di sini. Ya. Ya, di-unmute aja langsung. Ya. Silakan. Hari ini dari Sukabumi ada nih, kayaknya banyak nih anggota Sukabumi hari ini. Ya, silakan bagi yang ingin menambahkan atau berbagi kesaksiannya. Ya, baik yang ibu-ibu maupun bapak-bapak. Nah, di hari ini juga ibu-ibu banyak nih. Nah, boleh dengar suara ibu-ibu juga. Ya.
Silakan, ada yang ingin menambahkan? Oke, Pak Ferry, selamat malam. Nah, Bro Willy, Pak Benny. nah silakan, brother. Sorry, saya tadi terlambat 15 menit. Oh, problem. Tapi saya tertarik tadi Pak Benny tentang perjalanan hidup ya, kalau saya judulnya, terus tentang tadi ilustrasi yang 100.000 itu, jadi saya ngingetin tuh waktu bulan 9 tuh, memang saya dapetin yang sama bahwa kita tuh berharga kan ya. Itu tuh waktu itu saya bagian buat di firman Tuhan buat anak sekolah minggu, saya buat video, saya sengaja ke tempat pembuangan sampah akhir di Sukabumi, ada di Cikundul namanya. Itu saya bawa duit sengaja 300.000 itu. Saya udah gitu kan semua pas mobil kita datang, terus datang tuh yang pemulung-pemulung, saya bilang, Pak, ini saya mau buang sampah, saya bilang, saya kasih lihat 100.000, saya lecok-lecok, saya buang buang semua kan aneh kan, sama dia ambil tuh, diambil kan, loh Pak kan itu bagi saya sampah Pak, ini 100.000 Pak, cina dibalikin lagi ke saya gitu kan. Oh jadi nilainya nggak hilang ya Pak ya? Saya kan kesini ke tempat pembuangan sampah udah belatung banyak, ada apa tuh baunya menyengat gitu sampai yang anak kaum muda yang syutingnya sampai nutup hidung bau banget gitu. Karena tempat pembuangan sampah akhir di Sukabumi benar-benar gunung gitu kan, yang ngeruknya pakai eskavator. Jadi dari situ tuh ada gambaran gitu. Saya bagiin tentang Yefta. Dia itu salah satu hakim Tuhan kan, pahlawan Gilead, tapi dia ternyata mamahnya perempuan Sunda yang asalnya dia pahlawan gagah berani, nggak taunya diusir sama anak-anak aslinya, anak-anak bapaknya gitu. Lu mah anak perempuan Sunda, akhirnya dia keluar. Itu kan malah jadi bergabung dengan perampok gitu kan. Tapi ternyata dipanggil lagi, ternyata dia memimpin pasukan melawan Bani Ammon kalau nggak salah. Dia itu dari suku kaum Gilead, dia untuk melawan Bani Ammon bener, dan akhirnya Tuhan kasih kemenangan gitu. Nah tadi saya diingatkan yang tadi Pak Benny ilustrasi itu, iya ya, maksudnya gini, apapun masa lalu perjalanan hidup kita masa lalu ingat gitu bahwa kita tuh ciptaan Tuhan, kita itu di dalam Efesus 2 ayat 10 kalau boleh saya ini nambahin, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi kita ini buatan Allah. Walaupun mungkin kita melakukan kesalahan, kita mau sejelek apapun orang ngebuang kita, gitu kan? Kita ingat bahwa kita tuh yang tadi seperti 100.000 mau ke tempat sampah gimana pun, dia mau gitu, sampai si pemulungnya, Pak ya udah, dia pulangin ke saya kasih buat Bapak, mau langsung ngerebutin, datang tuh, pemulung gitu kan, saya kasih beberapa, oke, terima kasih, udah saya kembali. Ternyata yang tadi bahwa ya hidup kita sama, mau dibuang dimanapun, kita udah mau masuk ke manapun, kita ibarat dikucilkan di gimana pun karena melakukan dosa ya masa lalu gitu. Tapi di dalam kita itu buatan Tuhan, dan ketika kita kembali, harga kita tuh nggak berkurang sedikit pun gitu. Harga kita di mata Tuhan tuh sangat berharga, karena kita ini segambar dan serupa Tuhan, diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mungkin gitu, Bro Ferry, Pak Benny. Luar biasa Bro Willy. Wah ini memang saya senang lihat pelayanannya, karena ke anak-anak tuh pinter gitu ya, ngambil contoh, ngambil ini, analogi gitu. Wah, pokoknya kreatif banget dah insinyur satu ini. Udah kreatif bangun-bangunan, ya dalam pelayanan juga kreatif. Luar biasa. Thank you, brother. Ini sangat menginspirasi. Mengingatkan kita bahwa Yesaya 1:18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju. Ketika kita datang sama Tuhan, kita tidak pernah kekurangan, dianggap tidak bernilai. Nilai kita tetap adalah anaknya yang terkasih. Ya, oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan di unmute. Ya, mari kita ramaikan malam ini. Ya, tentang bagaimana hidup kita bersama Tuhan. Kita sharing. Mumpung ada kesempatan nih. Ya, hari ini kita dikasih kesempatan nih. Ya, mari. Ya, ini biasanya dari Gunung Merbabu nih selalu siap nih biasanya. Ya, Gunung Merbabu, silakan Bro Cornelius. Ya, shalom. Terima kasih atas waktunya.
Ya memang kalau kita berbicara yang disampaikan Pak Beni tadi ya luar biasa ya, tentang apa kita itu mau lahir di mana dan mati kapan itu tidak ada yang tahu. Saya juga sebenarnya kalau berpikir tentang dilahirkan di mana, saya juga tidak mau dilahirkan di lereng merbabu ini. Tapi ternyata setelah saya mengikuti proses dipilih sebagai anak-anak Tuhan, ternyata justru di lereng merbabu itu banyak sekali orang-orang yang mencari gitu. Itu kan sesuatu hal yang istimewa. Dulu saya menganggap bahwa orang yang lahir di lereng Gunung Merbabu, apalagi di Dusun Gedong, itu mungkin termasuk dusun yang paling tertinggal atau mungkin tidak bisa dikenal. Tapi ya jujur puji Tuhan, melalui media ini bisa dikenal. Ya seperti kita berkenalan dengan tim Kompas Bandung ini kan luar biasa. Dulu tidak mungkin orang-orang Bandung bisa datang ke Gedong. Ternyata ya puji Tuhan justru melalui media ini itu akhirnya Pak Ferry, Pak Riki, dan juga Bu Elsa, Rina, Pak Alfonse, juga Pak Taslim, Pak Sutrisno atau Pak siapa itu yang pernah ikut ke sini. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Dulu saya juga pernah menyesal. Kenapa kok saya dilahirkan di lereng Gunung Merbabu, apalagi di dusun yang terpencil, jauh daripada keramaian kota. Saya pernah menyesal. Tapi ternyata ya puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan bahwa ternyata kita itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, pilih menjadi anak-anak Tuhan, itu adalah sebuah kebanggaan. Dan saya juga bersyukur, bangga. Ternyata sekalipun saya dilahirkan di lereng Gunung Merbabu, daerah yang terpencil, tapi di situ saya menyadari bahwa saya dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ini saya merasakan sekali, apalagi firman Tuhan yang disampaikan Pak Beni pada malam ini ya luar biasa, memberkati. Dan saya catat semua supaya apa, dengan kita sebagai anak Tuhan kita tetap harus menjaga hati kita, pikiran kita, apalagi perkataan kita. Paling tidak ada 3 hal yang pernah sering saya sampaikan, yaitu 3 hal yang tidak pernah akan kembali, yaitu waktu, kesempatan, dan juga apa? Yang waktu, kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Tapi paling tidak bagaimana kita sebagai orang percaya, kita ucapan juga itu tidak akan pernah kembali. Kita sebagai anak Tuhan itu harus mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat bagi pertama ya, menjadi berkat bagi orang yang terdekat, baik itu istri, anak, lalu tetangga kita, saudara kita. Karena itu yang tidak akan pernah kembali. Apalagi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan tentang sebuah perjalanan. Saya juga mengalami perjalanan yang sangat luar biasa, mengalami bagaimana dihianati orang, ditipu orang. Tapi di situ kan saya justru berpikir bahwa kita itu sebagai anak Tuhan harus tetap waspada. Apalagi bagi orang-orang yang sudah berbarui, kita juga harus menjaga hidup kita supaya hidup kita itu betul-betul menjadi berkat. Karena dengan perkataan kita supaya orang lain ini diberkati. Terima kasih Tuhan diberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bro Cornelius. Memang Gunung Merbabu ini sangat menarik. Nah, sampai Komandan Banten ya kan, dari Bandung, dari mana semua pengen ke sana. Daya tariknya luar biasa. Ya, itulah karena berdampak Bro di sana ya. Nah, selalu jadi terang di sana. Makanya banyak yang suka datang. Ya, bagi saya Roma 8:28 selalu berlaku bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, amin. Ya. Itu ayat yang menjadi favorit saya dari dulu. Yes, sama brother. Ya. Ya. Memang segala sesuatu pasti ada Tuhan di dalamnya. Ya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Oke, ada lagi? Silakan yang ingin menambahkan malam ini. Ayo, kita baru mulai ini. Makin seru. Ya, Pak Bambang sudah raise hand. Ya, silakan Pak Bambang di-unmute. Ya. Di suaranya di-unmute dulu, Pak. Nah, di-unmute dulu suaranya. Suaranya masih terkunci. Tuh.
Dipencet yang bagian kiri bawah tuh ada gambar mic itu. Ya, yang merah itu dipencet. Bisa? Oh, belum bisa. Coba nih saya bantu. Nah, coba di accept. Nah, coba diklik. Ya, suaranya di unmute tolong. Ya. Nah, Halo. itu dia. Oke, sip. Silakan. Halo Pak Ferry, Ya, Pak Bambang. terima kasih Ya. buat kesempatan yang diberikan. Yes. Saya tidak ingin menambah, karena saya rasa firman Tuhan tadi cukup padat dan cukup bobot. Ya, terima kasih Pak Beni buat firman Tuhannya yang saya nikmati, benar-benar cukup menguatkan, meneguhkan hati kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Apalagi Pak Beni sebagai senior, hamba Tuhan yang sangat senior, tentu banyak pengalaman, banyak suka duka yang sudah pernah dialami selama hidupnya, maka bisa menceritakan, bisa memaparkan perjalanan hidup itu. Jadi kami sangat-sangat diberkati, ya Pak Beni. Benar-benar kami memberikan respon dan dukungan agar Pak Beni dipakai Tuhan lebih jauh. Amin. Meningkatkan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan, apalagi bagi hamba-hamba Tuhan. Amin. Saya tertarik dengan istilah tadi, Pak, yaitu tenggelam di masa lalu. Itu memang kalau saya perhatikan banyak yang mengalami demikian. Jangankan anak Tuhan, hamba Tuhan pun banyak yang mengalami demikian. Sehingga kehidupannya sulit untuk mengalami yang namanya pertumbuhan, kemajuan, itu sulit. Padahal Tuhan punya rencana supaya kita jadi kepala bukannya ekor. Sehingga banyak orang yang hanya ngekor terus, jadi sulit untuk mencapai sebagai satu tingkat yang seperti Tuhan rencanakan, akan tetap naik dan bukannya turun. Jadi saya sangat sadar dan yakin seperti Yesaya 60 itu memang Tuhan suruh supaya kita bangkit, supaya kita berubah, supaya kita maju. Dan supaya kemajuan kita nyata di depan banyak orang. Jadi sangat-sangat luar biasa firman Tuhan malam hari ini, mengandung nasihat, teguran, ajaran, didikan yang menempa iman untuk lebih kuat dan teguh. Walaupun saya juga sudah tidak muda lagi, tapi saya sadar dalam hal ini untuk meninggalkan masa-masa yang lalu. Tuhan pun juga melupakan zaman Saililah. Karena Tuhan punya rencana ke depan. Bahkan Tuhan itulah jawaban di masa depan kita. Sampai kita masuk surga. Terima kasih Pak Beni. Tuhan memberkati. Sama-sama Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Irawan. Luar biasa. Walaupun usia boleh lanjut, tapi rohnya masih semangat 45, ya. Amin. Amin. Luar biasa. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan di unmute. Ya, ayo ibu-ibu mungkin dengan suara ibu-ibu dulu nih. Nah, yang para wanita ini di mana nih suaranya? Nah, di unmute. Silakan. Ya. Ada si Serina mau nambahin, si Serina? Ini udah lama nih saya nggak dengar suaranya soalnya. Siapa tahu? Bu Elsa udah buka mic-nya. Wow, iya Bu Elsa, ya silakan. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati dan saya sangat diberkati dengan firman Bro Beni pada hari ini. Ya, karena temanya perjalanan hidup kita gitu ya. Setiap kita pasti punya perjalanan bersama Tuhan itu berbeda-beda ya dengan cara kalau saya sih suka bilang
journey with Jesus gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih bisa bilang ya, dulu sempat saya hampir menjadi pembunuh anugerah gitu ya. Karena dengan kehidupan yang bisa dikatakan bagi saya kelam gitu kan ya. Ya penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, ya sampai saya berupaya untuk bunuh diri 3 kali gitu ya. Yang pertama saya coba potong, ya. Yang kedua saya coba gantung diri, tapi ternyata pakunya copot, sampai saya sakit lehernya 6 bulan. Terus sampai juga setan itu ngeset pikiran saya untuk menghabisi hidup saya berjalan di Jalan Setiabudi itu yang di Lembang, dan pada saat itu jalan sepi dan saya lihat dari satu mobil Holden dari arah Geger Kalong turun ya dengan kecepatan tinggi, dan saya pegang uang koin ya, saya pegang uang koin yang 100 dulu, yang 100 tebal ya, saya pegang uang 100 koin. Lalu begitu saya melihat kurang lebih mobil Holden itu kurang lebih berjarak ada kurang lebih 30 meter, saya berjalan melintasi jalan, ya saya melintasi jalan dengan pelan, dan setelah saya ada di tengah dan sekiranya mobil Holden itu sudah hampir mendekat, kayak kurang lebih mencapai sekitar 15 meter, saya langsung lempar uang koin dan seperti saya mengambil uang koin. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan sayang sama saya, itu Holden langsung berhenti 1 senti dari kaki saya jaraknya gitu. Jadi saya bisa katakan ya perjalanan kita bersama Tuhan ya, di sini kan dari perjalanan hidup kita ya. Jadi perjalanan kita dengan Tuhan, bagaimana kita bisa nikmati ya. Nah, mungkin pada awal-awalnya kita tidak menyadari apapun yang terjadi ya. Pada saat kita hanya mengedepankan ego kita, kita tidak melihat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi setelah kita ada ya di dalam kasih karunia Tuhan, kita menyadari betapa berharganya hidup kita ini gitu, dan betapa bodohnya kita pada saat kita ada di padang gurun kita tidak berespon dengan positif gitu ya. Jadi di saat kita ada di dalam padang gurun, di saat kita berespon negatif, ya kita bisa, yang saya dapatkan ya, kita merupakan bagian dari pembunuh anugerah itu gitu. Nah, puji Tuhan di saat saya memang sih untuk menyadari bahwa hidup kita tuh berharga di mata Tuhan, itu bisa dikatakan nggak gampang banget gitu ya, karena untuk menyadari hal itu kita harus meletakkan hak kita harus melepaskan hak kita ya, yaitu segala kedagingan kita, segala kehendak kita. Nah, pada saat itu puji Tuhan ya, Tuhan paksa saya dengan firman-Nya gitu ya. Tuhan paksakan saya dengan firman-Nya yang terdapat ya, bahwa di saat kita belum mau mengampuni atau tidak mau mengampuni dan tidak mau melepaskan hak ya, hidup kita ini merupakan sarang penyamun ya. Jadi ya, kalau kita menjadi tempat sampah ya, dan ada tertulis di dalam Galatia ya, itu kita tidak akan mendapat kita tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaannya ya. Dan juga ya ada akhirnya saya memutuskan saya harus melepaskan hak saya ya. Nah, berapa banyak orang-orang untuk melepaskan hak ya, orang itu selalu menyatakan butuh proses, butuh waktu gitu. Nah, tetapi di sini sebetulnya masalah waktu kita yang menetapkan. Limit time itu harus ada gitu untuk kita ada di dalam proses untuk melepaskan hak itu ya, karena bisa dinyatakan pada waktu Tuhan Yesus mendapatkan baitnya menjadi sarang penyamun ya,
Tuhan Yesus berkata apa? Ya, kan Tuhan Yesus membuang semua barang-barang yang ada di bait Allah itu, ya, semua barang-barang dagangan yang ada. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku akan Aku akan membangun bait ini dalam 3 hari, ya. Nah, sementara yang kita ketahui ya, dan ada tertulis bahwa membangun bait Allah itu membutuhkan waktu 46 tahun, ya. Tetapi ya Tuhan Yesus berani mengatakan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Berarti untuk melakukan satu perubahan sesungguhnya tidak butuh waktu lama. Persoalannya, mau nggak kita memberi diri untuk dirombak Tuhan dalam 3 hari gitu. Ya, memang butuh proses ya, tapi Tuhan memberi kita waktu 3 hari untuk melepaskan hak kita, ya, supaya apa? Supaya hidup kita itu betul-betul berharga di mata Tuhan, dan supaya kita di dalam perjalanan kita bersama Tuhan, kita menyongsong masa depan yang gilang gemilang bersama Tuhan, dan supaya apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita dan pemakaian kita, ya, yang sudah Tuhan tetapkan itu pasti digenapi. Jadi di sini kalau saya sih bisa bilang ya, kembali lagi ya, perjalanan hidup kita pasti berbeda-beda, tetapi pada satu tujuan, yaitu bagaimana menggenapi rancangan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, ya, supaya di saat kita melangkah melayani tidak ada satupun ya kegelapan yang bisa mengintimidasi kita dan melumpuhkan kita, ya. Jadi saya cuma bisa menyatakan demikian. Jadi ayo sobat-sobat Kristus, ya, mari ya sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Bro Benny, ya, perjalanan hidup kita yang sudah pasti Tuhan sudah menetapkan kehidupan setiap kita. Yuk kita sama-sama terus membangun diri kita, terus membangun kehidupan kita supaya pemakaian Tuhan sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you, Sis Elsa. Ya, luar biasa. Saya sangat bersyukur di komunitas saya banyak brother sister yang punya awal yang jelek. Nah, tetapi akhirnya itu yang menentukan, ya. Kita finishing well. Ya, kata di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 tentang pertandingan, ya. Kita bertanding, yang penting akhirnya, bukan awalnya. Ya, pastikan kita berakhir dengan baik. Sampai sekarang kita saling membangun, saling mengingatkan supaya nanti kita endingnya, finishingnya well. Ya, oke, ada lagi, silakan. Ya, luar biasa hari ini dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ada lagi mungkin dari ibu-ibu kalau ada, atau dari brother-brother ya yang ingin menambahkan atau yang ingin men-sharingkan bagaimana hidupnya ya mengalami perubahan ketika ketemu dengan Yesus, benar-benar Jesus change your life. Ya, apakah sudah begitu? Ya, mari sharingkan. Ya, ada lagi? Silakan. Saya boleh, Pak Ferry. Oh ya, Pak Andre, silakan. Ya. Ya, Andre Jakarta ya. Yes, Pak Andre, silakan. Saya diberkati itu khotbahnya Pak Benny luar biasa. Saya bersaksi mengenai pengalaman saya. Masa lalu ya ada pahit getirnya, tetapi masa lalu juga ada suksesnya saya. Ya. Tapi khotbah tadi luar biasa. Kita tidak boleh menatap masa lalu. Walaupun masa lalu sukses, sekarang mungkin masanya suram, kita harus tetap bersyukur. Amin. Karena kita jangan sampai seperti istri Lot, menatap masa lalu, menoleh ke belakang, akhirnya jadi tiang garam. Masa depan kita ini luar biasa. Kalau kita tetap mengucap syukur tiap hari, Tuhan pasti memberikan masa depan yang gilang gemilang. Yeremia 29 ayat 11 ya. Dan surga itu milik kita. Yang penting dalam masa sekarang sampai masa depan ini kita harus mentuntaskan amanat agung. Cari jiwa buat Tuhan Yesus Kristus ya.
Karena satu jiwa itu nilainya lebih besar, lebih mahal dari dunia ini. Karena Alkitab mengatakan apa gunanya orang memiliki dunia kalau jiwanya binasa. Makanya kita harus mendoakan keluarga kita, teman kita, tetangga kita, supaya kita dipakai Tuhan luar biasa. Sebabnya di dunia ini cuma temporer, yang lama di surga nanti. Apalagi kalau Bapak Ibu dapat jiwa banyak, nanti dapat mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Itulah masa depan kita, karena masa depan kita ini surga yang abadi, tidak ada kertak gigi. Dan kita di surga nanti cuma memuji Tuhan, ya. Makanya sebelum masuk surga kita harus latihan menyembah Tuhan Yesus Kristus, ya. Masa depan kita pasti gilang gemilang. Hidup ini selalu indah kalau tiap hari kita diperbaharui hati kita. Makanya kita jangan mikir yang macam-macam, mungkin ingin kaya jadi konglomerat, akhirnya melanggar hukum. Tapi pikirkan jiwa-jiwa itu. Soalnya perintah Allah itu yang pertama amanat agung, yang kedua perintah agung, yaitu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segala kekuatan, akal budi, dengan segenap pengetahuan kita, dengan segenap akal budi kita. Makanya kita harus berbuat amanat agung dan perintah agung. Maka kita akan mempunyai masa depan yang luar biasa. Kita dapat mahkota nanti, ya. Cari jiwa saat ini supaya kita dapat merampas. Karena saat ini banyak jiwa-jiwa yang antri menuju neraka. Kita harus rebut, rampas, kita harus belokkan supaya mereka antri menuju neraka seperti yang hadir dalam Zoom ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pak Andre. Pak Andre ini penginjil yang luar biasa, yang rajin cari jiwa. Ya, kiranya tahun ini nih dapat lebih banyak lagi ya, Pak Andre ya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak Andre. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan mendoakan. Yang tadi di chatting saya beberapa orang yang minta didoakan. Ada Pak Denny Iskandar. Nah, puji Tuhan ya, beberapa kali kemonya sudah berjalan lancar. Dia tetap meminta didoakan supaya kemo berikutnya, udah 3 kali ya Bro Denny ya. Nah, kemo berikutnya sampai kemo kelima bisa tetap lancar gitu ya untuk kanker kantong kemihnya. Saya mohon kesediaannya Ibu Pendeta Megadata untuk mendoakan Pak Denny Iskandar ini untuk kemonya supaya lancar sampai kemo yang kelima ya. Oke. Lalu untuk Pak Peter Sego ingin didoakan istrinya yang lagi sakit. Ya, saya minta kesediaannya Brother Kosasi untuk mendoakan Pak Peter Sego ini untuk doakan istrinya yang sedang sakit. Ya. Kemudian setelah itu ada doa untuk mamanya Bu Selviana. Ya, dan untuk kelancaran wisuda. Itu mohon Sis Elsa yang mendoakan. Oke. Nah, lalu nanti setelah itu baru untuk doa berkat, saya mohon kesediaannya Pak Bambang Irawan untuk menutup dalam doa berkat ya. Ya, oke. Kita mulai. Ya. Kita mulai dengan untuk doakan Pak Denny Iskandar yang akan didoakan oleh Ibu Pendeta Megadata. Ya, oke, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di malam ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa, yang sudah memberkati kami lewat hamba-Mu Tuhan Bapak Beni. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada, Tuhan terus pakai dia dengan kuasa dan urapan yang dari Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya Bapak. Biarlah Tuhan mereka tetap jadi berkat dimanapun mereka berada. Kekuatan kesehatan Allah terus limpahkan bagi dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman Tuhan yang sudah kami terima itu akan termaterai di dalam kehidupan kami. Menjadi berkat, menjadi Tuhan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami.
untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan ini Tuhan, kami sepakat berdoa mendoakan Bapak Denny Iskandar Tuhan. Kami bersyukur kalau di waktu lalu Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami tetap percaya kemo selanjutnya pun Tuhan tetap beserta. Tuhan tetap memulihkan, Tuhan tetap memberkati setiap alat-alat medis Tuhan yang dipakai untuk sarana kemo ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan, bahkan taruh kuasa-Mu di atasnya. Sehingga Tuhan kami percaya ketika Engkau memberkati dan mengurapi dengan kuasa-Mu, maka akan ada pemulihan terjadi, akan ada kesembuhan terjadi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau persiapkan hatinya Pak Denny Iskandar untuk senantiasa percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau orang lain ditolong Tuhan, dia pun akan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Dawi. Segala apa yang diperlukan, dibutuhkan, baik dana biaya Tuhan, Engkau mencukupkan bagi dia, Engkau mengadakan bagi dia Tuhan, sehingga segalanya boleh berjalan dengan baik atas pertolongan daripada Tuhan. Setiap hal-hal yang bukan dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Pak Iskandar ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga bagi istrinya Tuhan, Engkau tetap menolong, Engkau tetap memberkati Bapak. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka hadapi, Tuhan Engkau berkati. Beri dia kekuatan kesehatan untuk terus mendampingi suami dengan baik, bahkan melayani keluarga dengan baik, sehingga dia tetap jadi berkat, tetap dia menjadi Tuhan, orang yang kuat di dalam Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan keluarga Bapak Denny Iskandar di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. 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 Silakan Pak Kosasi mendoakan Pak Peter Sego untuk istrinya yang lagi sakit. Silakan. Kembali kami datang Tuhan, Engkaulah Allah kekuatan kami, Engkau Allah Yehova Rafa, Engkaulah Allah penyembuh, Allah Yehova Rope, Allah kesehatan kami. Pada malam ini Tuhan, melalui internet yang sangat jernih, pada malam ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha dahsyat, yang mujizatnya sampai hari ini masih ada. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk seorang wanita, istri dari Bapak Pendeta Peter Sego. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah keberadaannya. Asalnya sehat, kembali menjadi pulih, menjadi sehat dalam nama Yesus. Jadilah Tuhan sesuai dengan iman suaminya, sesuai dengan iman kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan kirim jamah, pulihkan dengan segera. Tangan kuasa Tuhan berkuasa atas semua. Istri dari Bapak Peter sembuh, pulih, dan pakailah rumah tangga mereka ini menjadi rumah tangga yang penuh kesaksian, penuh kemuliaan Tuhan. Mereka akan bersaksi, Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah penyembuh, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Jadilah sembuh. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Yes, silakan Sis Elsa, di-unmute dulu. Ya. Halo. Ya Aba ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kami bersepakat Tuhan, mengangkat kedua tangan kami ya Aba ya Bapa. Karena ada tertulis Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, Engkau menyatakan diri ya Aba ya Bapa, dan Engkau juga menyatakan, mintalah apa saja demi namaku, maka aku akan menyatakannya. Dan hari ini kami hamba-hambamu Bapa, bersepakat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, menyerahkan ibu dari saudari kami, Ibu Selviana Tuhan, ke dalam tangan kasih anugerah-Mu yang mana saat ini sedang sakit ya Aba ya Bapa. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu masih terbukti sampai hari ini Bapa, dan kami pun masih sangat yakin dan percaya oleh darah anak domba Allah segala sesuatu dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini kami juga mau bersepakat Tuhan, segala sesuatu yang bukan berasal daripada-Mu atas Ibu
ibunya dari Ibu Selviana Tuhan dinyatakan dan jadilah sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan secara khusus untuk Ibu Selviananya Tuhan yang akan wisuda ya Abah ya Bapak, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna, berkat-berkat-Mu pun sempurna atas kehidupannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi Ibu Selviana Tuhan. Dan kami percaya nilai yang terbaik Kau nyatakan atas Ibu Selviana Tuhan, supaya Ibu Selviana menjadi kebanggaan dan kesukaan-Mu Tuhan. Dan juga kesukaan orang tuanya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu yang jadi. Haleluya. Sepakat kita nyatakan. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Pendeta Bambang untuk doa berkat. Mari kita mengangkat tangan kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Dan yang senantiasa memiliki rencana kehidupan masa depan kami. Haleluya. Untuk kami semuanya boleh sampai di surga. Sebagaimana janji-Mu, di mana Engkau ada, disitulah juga kami pun boleh berada. Itulah sebabnya kami berdoa, kiranya melalui Zoom Kompas ini Tuhan akan pakai hamba-hamba-Mu. Pakai Pak Ferry Tuhan, pakai sarana prasarana yang ada, pakai media yang ada ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pakai Pak Beni. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada hamba-Mu, jasmani maupun rohaninya, demikian juga seisi keluarganya. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati Zoom Kompas ini. Juga para pemirsa, pendengar yang mengikuti bergabung dalam Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya. Amin. Kami benar-benar sudah dilawat Tuhan, diberkati oleh Tuhan melalui acara ini, permulaan hingga pada akhirnya. Karena inilah yang berkenan kepada Tuhan, supaya kehidupan kami semua boleh diberkati dan menjadi berkat. Itulah sebabnya kami akan akhiri dan kami akan bawa pulang berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, dan oleh penghidupan pimpinan Roh Kudus, permulaan hingga pada akhirnya bahkan sampai selama-lamanya. Kita bawa pulang berkatnya di dalam nama Tuhan, Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Beni, Bambang. terima kasih Pak Bambang, Terima kasih semua. Terima kasih Pak Beni, Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima Pak Beni buat firman Tuhannya. Terima kasih buat kesaksian. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Pak Cecep. Thank you Pak Bambang, thank you. Ya. Pak Ferry, Terima kasih Bambang, Romi, ya Pak Mega. Bambang. Thank you semua. izin balik kanan. Thank you, Bro Denny, thank you. Rina, Berkati. Tuhan berkati semua. Cornelius. Oke, Tuhan berkati semuanya.